Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neon Fajar Adi Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mail server, kemudian protokol mail server, dan saya juga akan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu dari mail server. Nah, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam suatu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian, apa itu web mail server? Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Nah, kemudian ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui server, yaitu ada protokol SMTP, kemudian ada POP3, dan IMAP. Nah, apa itu SMTP? SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirim dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Nah, sementara POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirim dari server ke email lokal. Nah, kemudian untuk IMAP itu seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirim email dari lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal email yang dikirim ke server. Pada dasarnya, ini email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Kemudian ada beberapa komponen mail server. Nah, komponen itu ada MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUE bertugas sebagai program yang membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirim pesan. Kemudian ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Nah, MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain adalah menerima dan proses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirim sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Nah, yang terakhir ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan mail. Nah, MDA memiliki dua komponen, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirim pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirim pesan mail sesuai dengan jaringan yang dipilih. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari web mail server? Nah, cara kerjanya itu pada awal email-email yang telah dikirim oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Nah, pengkelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirim tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Nah, ketika
receiver email membaca email dan mengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Kemudian ada jenis-jenis mail, ada sendmail, postfix, dan Gmail. Kita langsung saja ke percobaan. Untuk yang bagian pertama adalah skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Kemudian untuk langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Ini alamat untuk DNS server dan mail servernya ini alamatnya. Kemudian untuk kedua, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, seperti berikut. Baik, di sini saya sudah membuat topologinya seperti di video-video sebelumnya. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengecek apakah tadi PC1, PC4, laptop, dan smartphone itu terhubung ke DNS server dan mail server. Nah, kita mulai saja di PC1. Kita coba cek dulu ke DNS servernya. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya ke mail server. Oke. Nah, ini juga sudah terhubung ya. Kemudian lanjut dari PC 4, kita cek. Nah, ini sudah terhubung ke DNS. Selanjutnya ke mail server. Nah, ini juga sudah terhubung ya ke mail server. Selanjutnya dari laptop kita cek juga. Baik, dari laptop juga sudah terhubung. Selanjutnya ke mail server. Nah, ini juga sudah terhubung. Yang terakhir dari smartphone, kita coba. Nah, ini juga sudah terhubung. Kita coba ke mail server. Nah, ini juga udah. Baik, selanjutnya tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, kita akan melakukan entry DNS.com pada DNS server. Kita langsung saja ke DNS, kemudian service. Nah, di sini kita ketikkan nama domainnya, kemudian alamatnya. Nah, kita add. Untuk DNS service-nya harus on ya, harus on. Kemudian pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, kita coba dari PC 1.
list of domain mailku.com tadi apa sudah terhubung atau tidak. Nah, selanjutnya pada mail server kita aktifkan server mail dan buat dua akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, kita akan buat dua akun email dan aktifkan servernya. Kita langsung saja buka service, kemudian email. Nah, nama domainnya tadi mailku.com. Nah, kita set. Kemudian untuk nama usernya itu user 1 sama passwordnya user 1 kita tambahkan, kemudian user 2 dan untuk passwordnya juga user 2. Nah, udah. Selanjutnya pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user PC 1 ke user 2 laptop. Nah, kita coba, kita akan konfigurasi email di PC 1 dan PC 2. Kita konfigurasi dulu. Nah, ini untuk nama usernya user 1, kemudian untuk email addressnya user 1 mailku.com, kemudian untuk incomingnya dan outgoingnya kita buat kita ketik untuk usernya user 1 dan untuk passwordnya sama user 1. Kemudian kita save. Kemudian di bagian laptop kita konfigurasi juga dulu. Ini nama usernya user 2. Kemudian untuk incomingnya sama. Untuk username-nya user 2 dan untuk passwordnya user 2. Nah, kita save. Kemudian selanjutnya kita akan coba mengirimkan email dari PC 1 ke user 2, dari user 1 ke user 2 melalui PC 1 gitu. Kita coba kirimkan emailnya, tujuannya ke user 2. Kemudian subjeknya, nah, sebentar, ini pesan dari PC 1. Oke. Nah, kalau sudah kita klik send. Kemudian lalu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Nah, kita coba ya. Kita coba di laptop, di email, kita klik receive. Nah, ini sudah masuk pesannya tadi dari user 1 ke user 2 melalui PC 1 ya. Kemudian pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, sebentar.
reply ya, kita reply. Kemudian kita send. Selanjutnya dari PC1 kita cek apakah pesannya sudah masuk. Nah, ini pesannya sudah masuk sesuai dengan perintahnya tadi. Pada aplikasi email klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, itu tadi cara atau fungsi dari mail server. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.